Dari itu sarankan kepada masyarakat apabila ada tanda gejala daripada hal yang tadi dijelaskan, nyeri dadanya hebat, tidak bisa ditahan, kemudian sesak, kemudian kadang mual, kadang mual keringat muntah dingin, ya, begitu, oke. Itu segera dilakukan pemeriksaan karena jantung itu memiliki golden time ya, harus lebih cepat ditangani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Healthy. Senang sekali rasanya saya Syaputri Indra Dewi bersama dengan instalasi promosi kesehatan dan pemasaran Rumah Sakit Tajudin Halid Makassar kembali lagi menyapa Sobat Healthy dalam program Tour and Care. Kami bicara karena kami peduli maka kami bicara. Sobat Healthy, jantung merupakan organ yang sangat vital bagi kehidupan manusia. Menjaga kesehatan organ satu ini berperan besar dalam memperpanjang harapan hidup. Namun, sudahkah Anda mengetahui lebih dalam lagi soal kesehatan jantung Anda? Mari kita dengarkan bersama mengenai tema kita kali ini, yaitu bukan cuman sehat, jantung juga butuh sahabat. Bersama dengan narasumber kami yang sudah hadir di studio podcast pada pagi hari ini, yaitu Bapak Muhammad Ashad, Sarjana Keperawatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Putri. Bagaimana kabarnya hari ini Bapak? Alhamdulillah baik. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah sehat. Pasien di poli jantung banyak ya Pak ya? Ya banyak. Banyak juga ya Pak ya? Oke, lumayan Pak ya? Tidak memandang usia ya Pak ya? Tidak memandang usia. Muda, tua, semuanya konsul juga ke poli jantung hari ini Pak ya? Mau muda, tua, tetap ada resiko untuk terkena penyakit jantung. Oke, baik. Nah, mungkin ada salam sapaan untuk tema kita hari ini mengenai jantung, kardiovaskular ya? Kardiovaskular. Gimana Pak salam sehatnya? Salam sehatnya seperti ini. Oh, seperti ini ya bentuknya ya. Maknanya apa Pak? Kan cinta. Cinta? Ini mirip jantung ya. Jadi harus kita cintai jantung kita. Oke. Karena bukan cuma manusia yang butuh sahabat, tetapi jantung kita juga perlu dicintai. Jantung kita juga butuh sahabat. Luar biasa, berarti cintai jantungmu. Yeah. Nah, kita sudah bersama dengan Bapak Muhammad Ashad, Sarjana Keperawatan. Mungkin bisa dijelaskan dulu kepada Sobat Healthies tentunya, apa itu kardiovaskular, penyakit jantung dan pembuluh darah. Silahkan Bapak Ashad. Sebelumnya saya sedikit jelaskan ya Mbak Putri, terima kasih mengenai penyakit kardiovaskular ya. Kardio berarti jantung, vaskular itu adalah pembuluh darah. Berarti satu kesatuan antara jantung dan pembuluh darah. Kita sedikit memberikan edukasi informatif kepada masyarakat terkait dengan bagaimana sih penyakit kardiovaskular itu, risiko apa saja yang dapat memicu terjadinya penyakit jantung seperti itu. Nah, mengenai penyakit kardiovaskular adalah penyakit di mana organ tubuh manusia yang dinamakan jantung dan pembuluh darah itu tidak menjalankan fungsinya secara normal ya, baik segi dari fisiologisnya ataupun struktur jantung yang mengalami kelainan. Maka dari itu terdapat kelainan-kelainan atau permasalahan pada jantung sehingga disebut dengan penyakit jantung atau kardiovaskular. Baik. Mengenai penyakit jantung dan pembuluh darah, tentunya gangguan ini mengenai aliran darah dan juga fungsi jantung sendiri ya Pak Ashad ya. Oke, penting kita mengetahui mengenai hal-hal apa saja yang meningkatkan faktor risiko terjadinya penyakit kardiovaskular, jantung dan pembuluh darah. Yang pertama mungkin ada kelompoknya ya Pak ya, risiko terjadinya jantung dan pembuluh darah. Yang pertama mungkin risiko yang tidak bisa dirubah seperti usia. Terus langsung mau dijawab ya Pak ya. Oke. Terus ada lagi nih, jenis kelamin laki-laki lebih besar berisiko dibandingkan dengan wanita. Nah, selanjutnya riwayat keluarga karena faktor genetik. Silahkan Pak Ashad. Terkait dengan faktor resiko manusia bisa terkena serangan jantung ya Mbak Putri ya. Ada dua kategori yang bisa terkena penyakit resiko-resiko kemungkinan yang bisa menimbulkan penyakit jantung. Yang pertama adalah faktor resiko yang tidak dapat kita ubah ya. Sebagai itu lumrah yang tidak dapat kita ubah. Yang pertama adalah usia. Ya. Tentunya Mbak Putri nggak bisa stagnan di usia yang sekarang ya, masih sehat, produktif. Masih usia 17 tahun. 17 tahun ya. Itu tidak bisa kita ubah karena seiring akan berjalan waktu otomatis akan terjadi penuaan. Nah, jadi organ-organ tubuh juga akan mengalami
penurunan fungsi juga ya, tentunya apabila juga tidak bisa dijaga dengan baik ya tentunya. Terus yang kedua adalah masalah jenis kelamin. Jenis kelamin. Jenis kelamin juga kita tidak bisa ubah, Mbak Putri ya. Laki-laki jadi perempuan, perempuan tidak bisa diubah jadi laki-laki. Nah, tadi pertanyaan Mbak Putri, kenapa sih laki-laki lebih rentang ya dibanding perempuan? Nah, sebelum saya bahas itu, kita lanjut dulu masalah faktor resikonya ya. Yang ketiga adalah faktor genetik juga. Nah, terus selanjutnya adalah masalah resiko yang dapat kita hindari ya. Nah, seperti lifestyle, pola hidup kita, pola makan kita harus dijaga dengan baik. Nah, dengan tentunya seperti yang sehubungan dengan laki-laki tadi itu, merokok ya. Bukan dikurangi ya, tapi dari khususnya PERK itu melarang kita untuk melakukan aktivitas merokok. Tidak bisa sama sekali, karena itu dapat mengganggu aliran atau sirkulasi di dalam pembuluh darah. Banyak penyakit-penyakit yang disebabkan oleh konsumsi rokok. Kemudian yang ketiga adalah olahraga yang cukup. Nah, kebanyakan di dalam masyarakat Indonesia saat ini banyak yang beranggapan bahwa saya berolahraga cukup, rutin olahraga, kemudian akan tetapi pola makan tidak dijaga. Nah, sama saja. Ya. Nah, meskipun kita olahraga tapi pola makan tidak dijaga, tinggi kolesterol, masih makan goreng-gorengan dan sebagainya, itu akan tetap menjadi faktor resiko terjadinya penyakit jantung dan pembuluh darah. Nah, dalam yang harusnya kita berolahraga dalam 1 minggu itu ya Mbak Putri ya, minimal 150 menit dalam 1 minggu itu kita melakukan aktivitas olahraga. Jadi dalam 1 hari minimal 30 menit lah ya kita melakukan aktivitas olahraga untuk melatih kondisi tubuh kita. Nah, terus yang selanjutnya adalah faktor stres ya. Kelola stres ya. Kelola stres itu termasuk resiko terjadinya penyakit jantung ya. Kita tidak bisa sepelekan masalah stres. Bukan hanya penyakit jantung saja ya. Kalau kita stres, itu berbagai banyak penyakit yang dapat ditimbulkan daripada stres itu sendiri. Nah, kembali kepada pertanyaan Mbak Putri mengenai kenapa sih laki-laki lebih cenderung kena penyakit jantung dibanding perempuan. Ya. Nah, alhamdulillah Mbak Putri harus bersyukur ya jadi perempuan, karena pada dasarnya ada hal hormon yang tidak dimiliki laki-laki dan itu menjadi keunggulan yang dimiliki oleh perempuan, yaitu hormon estrogen ya. Nah, hormon estrogen itu sangat penting dan sangat berguna bagi elastisitas atau fleksibilitas pembuluh darah. Makanya kenapa perempuan lebih diuntungkan, laki-laki lebih risiko terkena penyakit jantung atau pembuluh darah dibandingkan dengan perempuan. Nah, karena faktor hormon tadi itu. Nah, di dalam usia perempuan itu dia bisa berisiko tinggi terkena penyakit kardiovaskular itu di atas 40 50 tahun ya. Menopause kayak gitu ya? Fase menopause. Ketika hormon itu sudah tidak berfungsi lagi, maka otomatis pembuluh darah akan juga mengalami penurunan fungsi akibat daripada hormon itu. Sedangkan laki-laki lebih dini dibandingkan perempuan 45 tahun ke bawah. Kenapa? Kan kita lihat sekarang kebanyakan laki-laki memang ya terkena serangan jantung tiba-tiba ada di tempat olahraga, tiba-tiba di mobil atau apa dan sebagainya. Itu kebanyakan laki-laki. Karena memang daripada faktor resiko yang tadi itu tidak bisa dihindari. Nah, seperti itu. Terus yang kedua, gaya hidup perempuan ya, pola hidup perempuan lebih sehat dibanding laki-laki. Kenapa demikian? Karena kita sebagai laki-laki terutamanya suka ngerokok ya. Suka ngerokok, kemudian suka ngopi, makan makanan manis tidak bisa dihindari, makan gorengan, makan sembarangan ya, yang tinggi kolesterol dibandingkan dengan perempuan. Kenapa? Karena perempuan masih selektif dalam memilih pola hidup, pola makan ya, dibanding laki-laki. Kemudian faktor stres ya, Mbak Putri ya. Jangankan bilang Mbak Putri perempuan tidak bisa mengalami stres. Nah, laki-laki itu lebih stres dibanding perempuan. Nah, maka dari itu perlunya kita menjaga agar supaya bagaimana cara kita baik laki-laki maupun perempuan menjaga pola stres.
Oke. Seperti itu. Nah, mengenai lifestyle ya, sekarang kalau kita lihat ya mengikuti zaman sekarang ya, laki-laki dan perempuan sekarang kayaknya sudah nggak menutupi lagi yang namanya ngerokok ataupun menggunakan vape ya seperti itu. Itu gimana? Apakah meskipun laki-laki yang istilahnya ini akan rentan terkena untuk jantung dan pembuluh darah dibandingkan dengan perempuan. Terus gimana dengan perempuan yang kita lihat ya lifestyle-nya sudah merokok, vape, itu sama aja atau gimana Pak Asad? Mengenai dunia kesehatan ya sebagai salah pada satu dasarnya perawat. sih kembalikan kepada diri masing-masing Oke. ya, bahwa sebenarnya mau rokok, mau nge-vape itu semua memiliki dampak negatif terhadap kesehatan kita ya. Nah, jangan kita bilang nge-vape itu dia tidak pakai tembakau ya, akan tetapi pasti memiliki zat-zat yang sangat bersifat oksidatif dalam tubuh kita ya. Dia tidak bisa memberikan hal yang positif. Nah, sekarang perempuan masih sekarang lebih banyak nge-vape ya dibanding ngerokok, karena mungkin karena trennya ya, tren nge-vape. Padahal itu juga sangat berbahaya loh sebenarnya, karena itu sudah mengandung zat-zat yang dapat juga merusak berbagai organ di dalam tubuh, bukan cuma jantung juga, bisa juga ke paru-paru, yang nantinya kan namanya asap kan masuk ke dalam paru-paru. Itu bisa mempengaruhi aliran darah di dalam tubuh kita. Kasihan yang perokok pasif ya. Kasihan perokok pasif juga. Oke. Baik, Pak Arsyad sebagai salah satu perawat di Rumah Sakit Tajudin Khalid ini khusus di poli jantung. Nah, mungkin bisa di-share kepada Sobat Healthies dan juga sahabat sehat jantung mengenai tanda-tanda dan juga gejala yang harus kita waspadai sejak dini. Silahkan Pak Arsyad. Tanda dan gejala daripada penyakit jantung itu Mbak Putri ya, ada beberapa penyakit yang hampir mirip ya, akan tetapi dia memiliki ciri khas tertentu. Yang pertama harus kita ketahui bahwa pada penyakit jantung itu nyeri dada, nah, itu ada ciri khasnya. Nyeri dada yang terasa berat, tertekan kayak tertimpa berat begitu. Kemudian dia bisa menjalar ke lengan, menjalar ke leher, kerahan, dan tembus ke belakang. Itu salah satu ciri khas daripada penyakit jantung atau tersumbatnya pembuluh darah di jantung. Nah, tidak menutup kemungkinan juga ketika kita nyeri dada itu sudah kita bahwa itu adalah jantung, karena di dalam dada kita kan ada paru-paru, ada toraks, ada saraf. Nah, bisa jadi ada kelainan di dalam organ-organ di sekitar dada itu sendiri. Terus kedua adalah terkait dengan kelainan jantung atau serangan jantung ya. Itu sesak ya. Nah, biasanya itu pada saat nyeri itu disertai dengan sesak. Nah, sesak napas. Nah, terus yang ketiga cepat lelah ya. Ketika kita naik tangga terus cepat lelah, dalam bahasa Inggrisnya pause, cepat mungkin pause begitu. Itu salah satu daripada penyakit kelainan jantung. Dan Gejala mungkin gejalanya ya. Okay. Meskipun kita istirahat tetap sesak seperti itu. Itu salah satu dari gejala Susah awal mengatur nafas susah dengan mengatur baik. nafas. Oke. Maka dari itu sarankan kepada masyarakat apabila ada tanda gejala daripada hal yang tadi dijelaskan, nyeri dadanya hebat, tidak bisa ditahan, kemudian sesak, kemudian kadang mual, kadang mual keringat muntah dingin, ya, begitu, oke. Itu segera dilakukan pemeriksaan, karena jantung itu memiliki golden time ya, harus lebih cepat ditangani. Karena kan terkadang sekarang masyarakat saat ini ataupun kita mengabaikan ya nyeri dada, kemudian mual itu dikiranya penyakit mah ya, mah. Nah, makan bisa nyeri dada, bisa sesak juga, ya kan? Nah, maka dari itu pentingnya kita melakukan pemeriksaan, segera bawa ke fasilitas kesehatan yang ada, yang terdekat, paling tidak diperiksakan EKG, ya, pemeriksaan EKG ataupun dilihat pemeriksaan cek darahnya, seperti itu. Langsung mungkin laboratorium ya lebih simpelnya ya. Oke, baik. Tadi Pak Asad menyebutkan bahwa ada rasa nyeri dada, sesak nafas. Itu kan kita nggak pernah ketahui ya. Sesak nafasnya mungkin bagaimana, berlanjutkah atau mungkin sekali dalam melakukan aktivitas atau bagaimana? Terkait dengan penyakit jantung itu sesaknya itu datang berulang-ulang ya. Berulang-ulang. Ketika kita beraktivitas Sehari, tapi mungkin dirasakannya ketika kita melakukan aktivitas yang terlalu berat seperti itu ya. Ringan, berat, itu kita biasa rasa lelah, cepat lelah, biasa sesak, diiringi dengan sesak dan nyeri dada. Nah, maka dari itu juga penyakit jantung itu perlunya dini untuk diperiksakan, karena dia memiliki rate-rate tertentu ya.
ini penyakit grade sekian, penyakit jantung grade sekian, itu perlu kita periksakan lebih awal supaya kita tahu kita ini mengalami penyakit jantung pada grade berapa, misalkan. Karena dari segi sesaknya ini kita tidak bisa mengabaikan bahwa apabila kita sesak berhenti itu sudah tidak ada gejala awal dari jantung. Tapi bisa jadi itu aliran sudah mulai jalan kembali. Pada saat kita beraktivitas itu kita lelah kembali, nyeri dada lagi, sesak lagi. Nah, jangan diabaikan, silakan diperiksakan lebih dahulu ya. Oke, ketika kita berada di tengah kerumunan, kita melihat ada seseorang yang sedang mengalami kesulitan atau sesak nafas karena faktor riwayat penyakit jantung. Tindakan dan langkah awal yang harus kita lakukan sebagai salah satu perawat di Rumah Sakit Tajudin Halid, apa yang harus kita edukasi kepada masyarakat dimulai sejak sekarang? Silakan Pak Asad. Terkait dengan apabila kita menemukan kasus-kasus emergensi ya, misalkan, dan ternyata memang pasien ini ada riwayat jantung. Saran saya, seperti yang kita ketahui di lapangan yang sering kita dapat tiba-tiba meninggal. Pertama dipikirkan bahwa jantung itu memiliki waktu golden time ya, waktu tertentu. Tidak bisa kita tinggalkan saja begitu, atau mau dibilang kasih minyak kayu putih dulu, terapi dulu. Jangan. Kalau sudah kita tahu bahwa itu adalah memang punya riwayat jantung, silakan. Rata-rata sih penderita penyakit jantung itu dia memiliki sudah memiliki obat ya, terapi dia minum. Jangan dalam jangka panjang ya, karena termasuk obat pengencer darah dan lain sebagainya pasti dia minum. Maka dari itu saran saya sih bawa ke fasilitas kesehatan aja seperti itu untuk lebih cepatnya ditangani. Karena kalau tinggal akan lebih buruk lagi ya kejadiannya. Oke, baik Pak Asad. Mungkin mindset pemikiran orang yang mungkin khawatir ya bahwa konsumsi obat itu dapat menyebabkan tidak hanya ke ginjal aja, nanti ke paru-paru. Padahal kan yang sudah berobat lama, apalagi mengenai riwayat penyakit jantung, harus konsumsi obat yang jangka panjang ya. Itu mungkin bisa diedukasi kepada Sobat Healthies. Mumpung Pak Asad ada di podcast kami pada pagi hari ini. Terima kasih Mbak Putri. Terkait masalah obat-obatan ya. Memang pada dasarnya sih obat-obatan itu mengandung bahan kimia ya. Akan tetapi ada beberapa kondisi obat memang harus tetap diminum ya. Tapi sesuai dengan anjuran dokter. Sesuai dengan anjuran dokter, sesuai dengan dosis yang diberikan, itu harus kita patuhi ketika kita melakukan terapi pengobatan, terkhusus dengan pasien-pasien jantung ya. Ketika masyarakat beranggapan bahwa memakan obat dengan jangka panjang itu akan berefek kepada ginjal dan sebagainya. Dan justru malah ketika kita tidak memakan obat misalkan pada pasien-pasien jantung, itu akan memicu risiko tinggi kembalinya kejadian serangan jantung ya. Karena obat yang kita konsumsi ini itu merupakan obat yang memang betul digunakan untuk terapi penggumpal atau pengencer darah dalam pembuluh darah. Nah, di dalam pembuluh darah itu ada namanya, di lapisan pembuluh darah itu ada namanya lapisan endotel. Nah, lapisan endotel itu ketika itu rusak sebagai akibat daripada kompensasi banyaknya kolesterol di dalam darah, karena kita tadi tidak mau mengkonsumsi obat kolesterol misalkan, kemudian banyaknya gula dalam darah, terus zat yang lain yang dapat mempengaruhi pembuluh darah tadi, sehingga lapisan tersebut itu rusak, itu bisa akan menimbulkan plak di dalam pembuluh darah. Nah, kenapa terjadinya serangan jantung itu karena adanya plak yang menumpuk di dalam pembuluh darah yang disebut dengan aterosklerosis. Nah, ketika pembuluh darah sudah fungsinya sudah menurun dan lapisan endotel itu sudah terpengaruh oleh zat-zat yang tadi itu, tingginya kolesterol itu rusak, itu akan mengurangi elastisitas pembuluh darah, akan mengurangi produksi yang namanya nitrit oksid ya. Itu sel molekul gas yang diproduksi oleh sel endotel di dalam pembuluh darah yang sangat berfungsi untuk meningkatkan atau menjaga vasodilatasi atau istilahnya pelebaran pembuluh darah. Nah, ketika itu berkurang di dalam tubuh manusia, maka otomatis resiko tinggi terhadap terjadinya penumpukan plak di dalam pembuluh darah itu semakin tinggi. Oleh karena itu disarankan kepada masyarakat apabila sudah berobat misalkan dipatuhi terhadap anjuran-anjuran dokter, kemudian terapi yang apa dianjurkan sama dokter, makan makanan sehat dan lain sebagainya, itu dilaksanakan dengan patuh, seperti itu Mbak. Oke. Nah, mungkin juga bisa sharing mengenai tips sehat buat Sobat Healthies untuk sahabat jantung kita. Oke, terima kasih Mbak Putri.
tips terhadap kesehatan jantung ya. Seperti tema kita ini bukan cuma sehat, akan tetapi jantung kita butuh sehat juga. Tips untuk mengenai jantung sehat itu yang pertama adalah jaga pola makan. Lagi-lagi kembali ke lifestyle kita. Kunci daripada kesehatan kita adalah lifestyle kita. Kenapa seperti itu? Karena cenderung Indonesia pada saat ini atau sebelum-sebelumnya juga dibandingkan negara-negara lain, di negara Asia itu seperti Singapura itu memiliki angka yang paling tinggi terhadap kepedulian kesehatannya. Kualitas hiduplah yang lebih bagus dibanding negara yang lain. Kayak Taiwan, Spanyol dan lain sebagainya itu makin tinggi dia di angka kualitas kesehatannya dibanding dengan kita Indonesia. Kalau tidak salah sempat saya baca itu di angka 87 dari negara. Indonesia masih cenderung lebih rendah kepedulian kesehatan terhadap diri sendiri. Terus tips yang kedua adalah bagi laki-laki ya, rokok ya, jangan dihindari sama sekali. Minum minuman keras apalagi. Terus yang ketiga ada olahraga yang cukup. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, olahraga dalam satu minggu itu 150 menit. Dalam satu minggu minimal 30 menit satu hari kita beraktivitas olahraga ya. Untuk melatih otot-otot kita, melatih kesehatan dan kebugaran jasmani kita. Kemudian yang ketiga adalah faktor stres ya. Pentingnya menjaga pola stres ya ketika kita mengalami masalah, dan kita tidak bisa menghindari yang namanya stres ya. Apalagi di Rumah Sakit Tajudin Halid ini ada BKTM ya, ada layanan spa dan sebagainya. Itu salah satu rekomendasi dari saya, misalkan ya, untuk meningkatkan atau menjaga stres kita. Bisa spa atau hobi kita apa itu kita bisa salurkan supaya stres kita tidak berkelanjutan. Karena kenapa, Mbak Put? Ketika stres berkelanjutan itu akan membuat banyak penyakit di dalam tubuh kita. Yang tadinya satu penyakit tapi timbul lagi penyakit-penyakit lainnya. Karena kenapa? Di dalam tubuh kita itu namanya hormon kortisol ya. Hormon kortisol ini hormon yang meningkatkan denyut jantung, tekanan darah, sehingga semua yang kemungkinan besar terjadi, termasuk dengan penyakit jantung itu disebabkan karena tekanan darah dan sebagainya. Oleh karena itu perlu kita menjaga daripada pola stres kita. Dan yang paling penting untuk sebagai tips masyarakat ini adalah bisa menjadikan kita sebagai sahabat jantung adalah lakukan screening ya. Lakukan lebih awal medical check up lebih awal. Karena kenapa? Kita masih, seperti saya bilang tadi, masyarakat Indonesia masih kurang peduli terhadap kesehatan. Kenapa saya bilang demikian? Karena lebih cenderung memikirkan maintenance kendaraan yang dipakai tiap hari, yang 3 bulan 4 bulan di maintenance dibandingkan diri kita sendiri. Saran saya paling tidak 1 kali 1 tahun ya, di umur 50 tahun menopause, 1 kali 1 tahun kita lakukan medical check up. Penting loh. Atau kalau misalnya juga Pak Asad, kalau misalnya juga kita mengetahui ya bahwa salah satu keluarga kita memang ada riwayat penyakit jantung dan pembuluh darah. Nah, sebagai keturunannya ada baiknya juga kita wajib untuk melakukan MCO. Di mana di Rumah Sakit Tajudin Halid, karena kelengkapannya sangat memadai, fasilitasnya juga seperti mendukung. yang saya bilang tadi, lakukan screening. Paling tidak kita menyisipkan pendanaan terhadap kesehatan kita. Karena kenapa? Itu lebih sangat penting. Tubuh kita pakai bekerja tiap hari. Kenapa sih kita tidak aware lagi terhadap tubuh kita? Kendaraan kok kita aware tiap hari maintenance, tiap bulan maintenance. Kenapa kita tidak? Maka dari itu saya sarankan silakan lakukan screening, medical check up 1 kali 1 tahun itu, atau usia muda misalkan minimal 1 kali dalam 3 tahun kita lakukan medical check up. Terakhir Rumah Sakit Tajudin Halid. Untuk khusus untuk layanan kardiovaskular kan ada beberapa sudah dokter spesialis yang lebih ini untuk kita melakukan pemeriksaan medical check up seperti itu, Mbak Putri. Oke, terima kasih banyak ya Bapak Muhammad Ashad, sarjana keperawatan, salah satu perawat di Rumah Sakit Tajudin Halid, khusus di bagian poli jantung. Sudah banyak sekali mengedukasi ya, tentunya untuk sobat healthies dan juga sobat jantung sehat kita hari ini yang sedang menonton tayangan ini. Semoga apa yang telah Pak Ashad berikan kepada sobat healthies ini dapat membantu tidak hanya sobat healthies saja, tapi juga keluarga ya, untuk selalu menjaga kesehatan kita, kembali lagi ke pola hidup yang sehat agar hidup lebih berkualitas. Iya, yang tadinya pencinta gorengan kini mulai dibatasi. Bukan disediakan tapi dibatasi. Iya. Semua hal yang berlebih dibatasi kecuali lebih uang ya.
Kalau itu saya suka Pak Asad. Oke, terima kasih sekali lagi untuk Pak Asad dan juga tim untuk mengedukasi kita pada hari ini. Dan Sobat Healthies, masukan saran sangat membantu kami untuk meningkatkan pelayanan di Rumah Sakit Tajudin Halid, OPF PKTM dan juga OPF BPKPM. Nah, Sobat Healthies, jangan lupa saksikan terus programnya kami di Tor and Cat. Kami bicara karena kami peduli. Kami peduli, maka kami bicara. Sampai jumpa Sobat Healthies. Dadah.